Beberapa hari yang lalu ketika saya berdoa, Roh Kudus berbicara dengan jelas sekali. Buat semua kita, khususnya umat Tuhan di tempat ini, saat-saat ini merupakan saat-saat penantian, saudara. Dan Tuhan berkata, semua yang berasal daripadaku adalah sesuatu yang tepat dan selaras dengan timetable-ku, dengan waktu yang aku tetapkan bagi mereka. Saya percaya bahwa kita akhirnya bisa melunasi semua hutang kita atas gedung ini menjelang anak-anak Tuhan memperingati bagaimana Yesus terangkat ke surga. Dan Tuhan berkata bahwa itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi semuanya sesuai dengan timetable, dengan schedule, dengan jadwal yang Tuhan miliki atas kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ketika saya berdoa, Roh Tuhan berkata, sekarang beritahu kepada mereka, hari-hari ini dan bahkan minggu-minggu ini merupakan saat-saat yang sangat penting, karena mereka sedang aku bawa masuk pada masa penantian. Nah, saya ingin menjelaskan apa yang seharusnya merupakan sikap kita pada waktu kita menantikan sesuatu yang berasal dari Allah. Saudara, antara apa yang dijanjikan dengan realita yang ada, itu sesungguhnya membutuhkan suatu tenggang waktu tertentu. Nah, tenggang waktu inilah yang disebut dengan masa penantian. Kalau orang percaya bisa mengerti dengan roh mereka apa yang sesungguhnya sedang mereka masuki dan harus mereka lewati, maka kita akan sanggup melewati akan masa ini dengan utuh, dengan sempurna, dengan baik. Dan semua yang Allah rencanakan dan Allah rindukan dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang percaya dalam gereja lokal ini, akan segera tergenapkan dengan tidak tertahan lagi. Saya mau ajak kita melihat akan firman Tuhan. Mari buka Alkitab saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Saya akan membaca dari ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita lihat pada ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara sekalian, pada saat peristiwa kematian dan kebangkitannya dilewati oleh murid-murid, mereka akhirnya dihadapkan kepada satu peristiwa, yaitu bahwa 40 hari setelah itu Yesus yang mereka kasihi terangkat kembali ke surga.
Namun sebelum dia naik kembali ke surga, dan ini hal yang luar biasa, Anda bisa menjumpai tokoh sehebat apapun yang pernah hidup di bumi, maka sebagian besar, mungkin kecuali Henokh dan Elia, orang akan menjumpai bahwa masih terdapat kuburnya yang sampai hari ini kita bisa datang dan berziarah di kubur itu. Tapi khusus dengan pribadi yang bernama Yesus ini, kita akan menjumpai kubur yang kosong. Kenapa? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Tapi peristiwa kematiannya merupakan peristiwa traumatik yang begitu berat melanda akan murid-muridnya. Mereka seperti orang-orang yang kehilangan pegangan. Apa yang selama ini mereka harapkan, tiba-tiba mereka menjumpai pribadi itu mati, tergantung di atas kayu salib. Tapi yang luar biasa, 3 hari kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita berkata, dengan kemenangan yang begitu luar biasa, Allah membuktikan dia sungguh Allah yang berkuasa atas maut. Nah, setelah peristiwa itu 40 hari berturut-turut, berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengajar tentang hal kerajaan surga. Saya percaya ini merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan mereka, untuk berkali-kali mereka melihat pengalaman berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan bukan hanya bangkit, dia makan bersama dengan mereka, dia mengajar tentang hal kerajaan surga. Nah, pada waktu dia sebelum terangkat naik ke surga, ada satu pesan yang dia sampaikan, yaitu apa? Nantikanlah janji daripada Bapa. Nantikanlah apa yang Bapa janjikan, yaitu Roh Kudus. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan Tuhan kemudian disusul dengan peristiwa pengangkatannya ke surga, langsung diikuti dengan suatu fase, yaitu masa penantian oleh murid-muridnya. Dan kalau kita membaca dalam seluruh Alkitab yang kita miliki, saudara akan menjumpai suatu pola yang sama. Dari janji itu diucapkan sampai masa penggenapannya, selalu ada suatu periode di mana orang-orang percaya harus belajar menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya percaya saudara sekalian, semua yang terjadi adalah paralel. Yang dialami di alam rohani akan dialami di alam jasmani. Yang dialami oleh yang di atas akan dialami oleh yang di bawah. Apa yang dialami oleh gereja sebagai tudungnya akan dialami oleh umatnya. Kalau kita mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari semua jerat hutang yang ada, saya percaya dalam waktu yang tidak lama ini akan turun kepada umat Tuhan yang di bawahnya, dan semua kita akan mengalami kemerdekaan yang sama. Tetapi dari saat di mana itu yang di atas menerima sampai kemudian turun ke bawah, dibutuhkan akan suatu masa penantian. Nah, saya mau ajak kita melihat dulu Mazmur 133. Saya ingin menunjukkan akan satu rahasia yang Alkitab ini sampaikan kepada kita. Mazmur 133. Lihat mulai ayat yang pertama. Hanya 3 ayat saya ingin bacakan buat saudara. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Minyak yang dicurahkan adalah minyak pengurapan seorang imam besar. Nah, imam besar yang sebenarnya itu bukan Harun. Harun hanya merupakan bayang-bayang. Imam besar yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Ibrani berkata dia adalah imam besar agung.
Nah, peristiwa di mana dia diurapi sebagai raja di atas segala raja adalah peristiwa di mana rohnya dicurahkan di atas kepalanya. Seperti minyak yang baik dicurahkan di atas kepala dari imam besar agung itu, lalu minyak yang baik, minyak pengurapan itu akan turun meleleh ke janggutnya, sampai ke jubahnya, sampai ke leher jubahnya, dan turun sampai ke tubuh daripada Harun. Dengan demikian sesungguhnya apa yang dari atas dialirkan, ada satu kurun waktu yang dinanti sampai minyak ini akhirnya meleleh dan kena pada tubuh dari imam besar yang ada. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus itulah saya percaya peristiwa yang digambarkan dalam Mazmur 133 ini tergenapi dengan sempurna pada hari Pentakosta. Tapi kembali kita belajar dari apa yang Tuhan janjikan sampai kepada penggenapannya. Dari apa yang Tuhan janjikan sampai kepada penggenapannya, kita melihat dibutuhkan suatu kurun waktu tertentu. Dibutuhkan suatu masa penantian di mana orang percaya harus melewati akan masa penantian ini. Saudara sekalian, nah inilah yang sesungguhnya Tuhan katakan. Kamu harus menantikan janji Bapa. Kamu harus menantikan janji Bapa. Nah, selama masa penantian itulah engkau harus terus melekat dan berpaut erat kepadaku. Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Pasal yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, lihat mulai ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, perhatikan, naiklah mereka ke ruang atas. Ini merupakan sesuatu yang langsung mereka kerjakan. Setibanya mereka di kota, Alkitab berkata, maka naiklah mereka ke ruang atas, ke tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati. Lihat, ini penggenapan Mazmur 133. Mereka semua bertekun dengan sehati. Gambaran Mazmur 133 terjalin di situ. Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Lihat, ini yang mereka kerjakan. Penantian di mana hati mereka terus melekat kepada Yesusnya yang terangkat ke surga. Tapi di dalam roh mereka bisa terus bersatu. Mereka satu hati di dalam doa. Mereka menantikan akan janji daripada Bapa. Masa penantian merupakan masa yang paling penting saat ini buat kita. Saudara dan saya harus memiliki suatu pengertian. Allah akan memberikan sesuatu yang besar kepada umatnya. Dan sebelum itu tergenapi secara fisik di dalam kehidupan kita masing-masing, masa penantian ini harus kita lewati bersama. Dengan sehati di dalam doa, Anda nantikan sesuatu yang Tuhan sedang dan akan segera berikan di tengah-tengah kita. Saya percaya kita seperti seseorang yang sedang menunggu akan kelahiran daripada si bayi itu. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama akan terjadi suatu ledakan rohani yang lebih kuat di tengah-tengah kita. Tapi sebelum semua terjadi, di dalam rohmu kita semua harus terus menanti-nantikan dia. Nah, pola Alkitab selalu begitu. Anda perhatikan, orang-orang Israel berkali-kali mengalami akan pengalaman menanti-nantikan Tuhan. Dan ternyata tidak semua mereka berhasil. Contoh yang gagal adalah orang Israel sendiri. Pada waktu itu mereka berkumpul di Gunung Sinai, di kaki gunung itu. Dan Tuhan berkata, awas jangan sampai mereka mendekat, karena ini gunung kudus. Kalau mereka mendekat, mereka akan mati. Musa berkata, tidak mungkin Tuhan, mereka tidak mungkin berani mendekat. Allah hadir begitu dahsyat sekali. Mereka berkata kepada Musa, Musa kami takut, biar engkau sendiri berbicara dengan Allah. Dengarkan yang dia katakan, sampaikan kepada kami, nanti kami akan melakukannya. Dan akhirnya Alkitab berkata, Tuhan berkata, Musa, engkau naik ke atas.
Didampingi oleh Yosua, dia naik ke atas ke gunung Tuhan. Selama 40 hari dia tinggal di sana. Sementara Musa mendapatkan pewahyuan dari Allah. Sementara Musa berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Sementara Musa menerima 2 loh batu, 10 hukum daripada Taurat Tuhan, 10 perintah Allah dia dapatkan di gunung itu. Sementara Musa bergaul dengan Allah begitu luar biasa. Hanya satu orang yang sabar menunggu, yaitu Yosua. Sampai di tengah-tengah gunung dia tahu tidak boleh dia naik terus ke atas. Dia menantikan tuannya dengan sabar. Sementara jutaan orang di bawah mulai gelisah. Mereka menanti-nanti dan tidak tahu kapan akan berakhir. Lalu mereka mendesak kepada Harun dan berkata, jadilah imam bagi kami, pemimpin bagi kami. Buatlah akan patung anak lembu dari emas. Dan kemudian ketika mereka membuat, Alkitab berkata, mereka semua menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Saudara sekalian, tidak semua orang percaya belajar dan bisa menanti-nantikan Tuhan. Tidak semua anak Allah bisa melewati proses menantikan apa yang Tuhan janjikan dengan kemenangan yang besar. Saya berdoa pada masa-masa semacam ini, di mana kita harus menanti-nanti. Saya berdoa supaya kita semua tahan menanti akan saatnya Allah. Jangan ulurkan tanganmu untuk mengambil apa yang Dia sudah siapkan. Tapi biarlah kita punya hati, punya roh yang senantiasa terbuka dan berkata, aku menanti-nantikan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupanku. Contoh kedua yang gagal adalah orang yang bernama Saul. Saudara bisa mengerti akan raja ini? Samuel berkata pada waktu itu, dia berkata, nantikan aku, nanti aku akan memberikan korban bakaran. Saudara sekalian, tapi ternyata Saul tidak sabar. Ketika saatnya tiba ditunggu dan Samuel belum datang, dia membakar sendiri akan korban bakarannya. Pada waktu dia selesai melakukan akan tugas keimaman itu, Samuel datang dengan marah sekali. Dan sejak hari itu, kerajaan dan urapan diangkat dari hidupnya. Berbahagialah kita yang memiliki kesabaran menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Nah, saya mau sampaikan beberapa hal. Apa yang penting buat kita, bagaimana kita bisa menanti-nantikan Dia. Mari kita lihat Yohanes pasal yang kedua. Tuhan Yesus adalah pribadi yang ideal, yang sempurna, yang akan mengajar kita bagaimana menjadi pribadi yang selalu menantikan akan Bapanya dan Roh Kudusnya. Yohanes pasal yang kedua, mari lihat mulai ayat yang pertama. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Dia menanti, saudara. Orang ini adalah pribadi yang begitu secure, begitu aman, saudara. Saya kalau belajar dari pribadi Yesus, saya kagum sekali. Secara keilahian dia pribadi yang tanpa batas. Dia bisa berbuat apapun yang dia mau. Tetapi orang ini tahu apa artinya menundukkan diri kepada kehendak Bapanya yang di surga. Orang ini tahu bagaimana menantikan akan apa yang Bapa perintahkan kepadanya dan tidak bergerak dengan inisiatifnya sendiri. Coba saudara bayangkan, ketika dia naik ke surga, apakah pekerjaannya sudah tuntas total? Dalam pengertian seluruh dunia terinjili, sama sekali tidak. Dia hanya punya sisa beberapa gelintir murid yang tidak terlalu banyak. Orang-orang yang ketakutan dan bukan orang-orang yang berani. Petrus saja kembali menangkap ikan, mau sepertinya kembali ke pekerjaan lamanya. Tapi dia secure, dia tahu akan bagian tugasnya dan dia kerjakan itu saja yang menjadi bagiannya. Di Jakarta saya dengar beberapa hal yang aneh-aneh, saudara. Dan aneh-anehnya, aneh-aneh positif ya. Jadi di Jakarta itu banyak orang yang membuka pelayanan yang macam-macam. Ada orang yang punya kelas memberikan les bagaimana memimpin puji-pujian.
Saya tanya, ya itu apa ada yang les? Ada tuh Pak. Kok ya laku katanya loh. Buka les mimpin puji-pujian, laku saudara. Coba buat di Semarang, kira-kira gak payu saudara. Ini les bayar. Jadi orang-orang itu untuk belajar mimpin puji-pujian supaya tidak fales, milih lagunya bagaimana, mereka bayar. Lah saya tanya, lah pelajarannya isinya apa? Ya ternyata banyak sharing-sharingnya saja katanya. Tapi itu bayar katanya. Coba Anda perhatikan. Jadi saya pikir-pikir Tuhan kok banyak hal yang mereka buat. Ada lagi yang membuat. Oh saya mau buat klinik Pak. Untuk apa? Nampung orang-orang stres. Kok ya beri loh saudara. Mau tuh. Ya ada yang datang, ya ada itu saudara. Jadi kayak ngerjakan apapun itu kok mesti ada. Lalu orang cerita banyak hal. Lalu saya merenungkan Tuhan. Hidup orang itu kompleks sekali. Lalu kemudian pada waktu itu saya berkata begini. Lalu apa yang kontribusi yang saya bisa berikan? Saya mau kerjakan, saya mestinya berkata semua ini punya kepentingan yang luar biasa. Ini penting, ini penting, ini penting, ini harus dibuat, ini mesti dikerjakan, semua dikerjakan. Saya bilang lalu saya apa mungkin kerjakan semuanya. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, siapa yang suruh? Coba belajar seperti Yesusmu. Sudah waktunya naik ke surga, tinggal naik. Lalu mereka bagaimana? Roh Kudus akan meneruskan. Orang Yunani datang, enggak langsung, oh silahkan Yunani datang, ayo. Enggak saudara, dia berkata, oh Yunani datang. Ya, dia berkata, biji harus mati. Kalau tidak mati tetap satu juga, enggak diurusi. Dia betul-betul aman, dia tahu persis akan patokan daerah kerjanya dan tidak pusing dengan yang lain. Peristiwa mujizat pertama, air berubah menjadi anggur, langsung mengajar kepada kita seperti apa pribadinya. Dia pribadi yang senantiasa menanti-nantikan apa yang Bapaknya kerjakan dan perintahkan. Mau apa engkau dengan aku ibu? Saatku belum tiba. Dengan kata lain dia mau berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau aku tidak melihat Bapa mengerjakan dan Bapa perintahkan aku melakukan semuanya ini. Orang ini adalah orang yang tahu apa artinya menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 110. Mazmur 110. Ayat yang pertama. Mazmur 110 ayat yang pertama. Mazmur 110, lihat ayat yang pertama. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saya mau ulang lagi, ini ayat luar biasa. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tentang siapa ini saudara? Coba bandingkan dengan Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22. Mulai ayat yang ke-41. Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Siapa yang dimaksudkan dengan Tuanku ini? Adalah Yesus sendiri. Ini ayat tentang Mesias, saudara. Alkitab berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku ini siapa? Tuannya Daud ini siapa? Yesus sendiri. Dan kemudian
Dikatakan apa? Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Yesus saja belajar menanti Bapa melakukan bagiannya dulu. Duduk saja, biar aku yang kerjakan, kata Bapa. Kerjaanmu apa Yesus? Duduk di sebelah kananku. Dan itu yang dia lakukan sekarang. Dia sedang menanti saatnya Bapa berkata, turun lagi, jemput mempelaimu. Tapi sementara Bapa belum berkata apapun, yang dia kerjakan apa? Duduk di sebelah kanan Bapanya. Satu kali Alkitab berkata dia berdiri, saudara. Kapan itu? Waktu dia menyambut Stefanus yang mati sebagai martir. Dia sambut, dia melihat, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sekali dia berdiri. Tapi the rest, sisanya dia duduk di sebelah kanan Bapanya. Bapa yang berkata, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Dia pribadi yang belajar menanti. Kalau kita tidak berani dan tidak bisa belajar menantikan dia, saudara akan kehilangan banyak hal yang luar biasa dari Tuhan yang sebetulnya Allah sediakan buat kita. Dan oleh karena itu dengarkan baik-baik, ini yang Tuhan inginkan sesungguhnya. Allah mau kita belajar menanti-nantikan dia. Nah, apa yang harus kita buat pada waktu kita menanti? Yesus dikatakan duduk. Ada orang menanti sambil jalan-jalan, tangan di belakang, dia puter-puter. Bapak berkata, Yesus duduk di sebelah kananku. Tunggu sampai aku buat semua musuhmu jadi tumpuan kakimu. Dia gak berkata, Yesus puter-puterlah menanti dengan tidak sabar. Dia tidak berkata begitu. Dia berkata, duduk. Orang yang menanti adalah orang yang harus belajar rest dalam hidupnya. Saudara lihat ada orang yang menanti dengan tidak sabar, uring-uringan, jauhi orang begitu saudara. Kenapa? Bahaya besar. Katanya ada seorang Kristen yang kalau marah itu ketahuan sekali, mukanya bisa merah sekali. Lalu teman-teman di sekitarnya ngelihat kalau orang ini sudah marah, tidak sabar lagi, orang berkata, awas, freon ente katanya. Aslinya mulai panas tuh kalau freonnya habis, orang sudah berkata freon ente. Lalu mereka semua nyingkir meninggalkan orang ini. Hati-hati saudara. Nunggu Tuhan bukan dengan freon habis saudara. Kepanasan seperti sekarang ini, kepanasan. Ini bukan karena freon habis, karena dibongkari saudara. Sedang dalam proses akan dipindah. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan mau supaya kita menanti seperti Yesus. Duduk di sebelah kananku, rest, belajar untuk rest. Mazmur 116. Saya mau tunjukkan satu mazmur yang indah sekali, yang Tuhan katakan kepada saya beberapa hari yang lalu. Pada hari Senin kemarin Tuhan berbicara dengan begitu indah. Dan ini yang dia katakan, Mazmur 116. Saya akan baca mulai ayat yang pertama, tapi perhatikan khususnya pada ayat yang ke-7. Mazmur 116, lihat mulai ayat yang pertama. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ayat 7 ini yang penting buat kita. Alkitab berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. New King James menyatakan, return to your rest, oh my soul. Kembali kepada perhentianmu, oh jiwaku. Return to your rest, oh my soul. Kembali kepada restmu, oh jiwaku. Senin ketika saya berdoa di kamar, saya berkata, Tuhan, aku tidak akan sanggup meneruskan akan pekerjaan yang sudah Engkau mulai. Minggunya kita pesta, Seninnya saya masuk kamar sembahyang, saya berkata, kecuali Engkau menjamin aku Tuhan bisa melanjutkan pekerjaan ini,
Aku hanya bisa dengan jaminan-Mu. Tidak mungkin dengan kekuatanku lagi. Semua sudah Engkau buktikan, tanpa Engkau tidak ada artinya apa-apa. Pada waktu itulah saya merasakan roh Tuhan begitu dekat sekali. Seperti orang berbicara dengan orang yang kita bisa pegang dan raba. Walaupun saya tutup mata saya tahu ada pribadi yang hadir di sebelah saya. Seperti orang yang dekat dan sentuh akan hati saya. Dia memberikan keteduhan yang luar biasa. Ketika dia berikan jaminannya, roh Tuhan kemudian berkata begini, kembali tenang, rest kembali. Jangan gelisah dengan ke depan. Rest, dia berkata. Dan pada waktu itu dia berikan ayat ini. Ketika saya baca, Alkitab berkata, return to your rest, oh my soul. Tuhan berkata, kembali dalam peristirahatan dengan Tuhan, hai jiwaku. Dan begitu saya dengar akan firman-Nya, ini kuasa firman luar biasa. Tiba-tiba saya merasakan damai yang luar biasa. Mestinya kalau orang sudah habis mengalami akan sukacita, sepanjang hari berikutnya kita meledak dengan banyak hal yang luar biasa. Rasanya ingin berbuat banyak, rasanya ingin begini. Yang saya alami tidak, saudara. Tiba-tiba semua ini seperti oke, selesai. Dan kemudian aku mau rest kembali dalam hadirat Tuhan. Nikmat sekali. Nggak ada lagi yang meledak-ledak di dalam semua. Dan selesai Tuhan. Aku mau rest kembali dalam hadirat-Mu. Nikmat sekali saudara. Kalau kita bisa tinggal dalam hadirat-Nya. Dan kita bisa mengalami rest kembali jiwa kita. Tidak lagi meledak-ledak. Penuh dengan angan-angan. Rencana-rencana yang muluk-muluk. Semua hilang dalam sekejap. Tuhan berkata, sudah cukup pesta yang kamu alami. Kamu bersuka cita, kamu wajar memuliakan aku. Karena aku memang mau memberkati akan umatku. Sekarang bagianmu adalah apa? Masuk lagi, rest lagi dalam perhentian Tuhan. Tunggu assignment berikutnya. Tunggu penugasan selanjutnya. Tapi yang penting sekarang ini rest. Dan betul-betul saudara, itulah saat yang paling nikmat. Bisa begitu tenang, rest, dan tidak lagi peduli dengan banyak hal yang ruwet-ruwet. Saya berkata semuanya akan diatur semua oleh Tuhan. Dan kita semua akan menikmati apa yang berasal dari Dia. Return to your rest, oh my soul. Ketika Yesus menantikan musuh-musuhnya ditaklukkan, Bapa berkata, duduklah di sebelah kananku. Dan Tuhan duduk menikmati dan menunggu Bapa memberikan semuanya kepadanya. Itulah kekristenan saudara. Hari-hari ini saya percaya inilah yang Tuhan sebetulnya sediakan buat kita. Kita masuk pada masa penantian, masa di mana roh dan jiwa kita harus rest dalam hadirat-Nya. Ada seorang bapak yang bertanya kepada saya begini pada hari Selasa pagi, Pak, pertanyaan yang wajaran. Menurut saya banyak orang Kristen yang tanya, Bapak mengajar supaya kita belajar untuk rest, masuk dalam perhentian. Tapi bukankah Yesus akan segera datang yang kedua? Dan kita harus memberitakan Injil. Kita harus kerja keras. Apakah ini tidak bertentangan? Saya berkata tidak. Apa artinya rest? Lalu saya memberikan gambaran begini. Kalau saya dan Bapak akan pergi ke Jakarta. Lalu Bapak berkata, saya akan naik sepeda atau sepeda motor ke Jakarta. Ketika Bapak mengendarai sepeda motor, Bapak kerja nggak? Ya ada yang kerja. Tangannya ngegas terus. Kalau dilepaskan, gasnya mengecil, tidak bisa bergerak. Tangannya harus jalankan koplingnya, dipencet-pencet berulang-ulang. Kakinya untuk rem, satu lagi untuk versnellingnya, ya kan, sepeda motor. Belum lagi badannya bungkuk sedikit, pegel begini sedikit, berhenti, beli bensin, turun sebentar, ngisi dulu, ngambil dari dompet, bayar lagi. Dikerjakan berapa belas jam. Dari Semarang ke Jakarta, Bapak bisa lakukan itu. Dan jarak tempuh Bapak akan makin dekat. Jakarta akan makin dekat, tiap jam akan makin dekat. Tapi kalau saya suruh ke Jakarta, suruh cara seperti itu, saya berkata ada cara lain yang saya bisa lakukan.
Apa itu? Saya beli tiket Mandala, saya masuk ke Boeing 737, saya masuk ke dalam, saya diberi air jeruk, saya diberi roti pesawat, sukaannya Kenny, roti pesawat terbang. Lalu kemudian saya bisa makan roti, lalu saya bisa rileks, saya diberi suara merdeka, saya baca, kalau saya capek saya taruhkan, udaranya dingin, saya tidur. Mana yang Bapak mau? Kalau saya milih yang kedua. Saya masuk di Boeing 737, saya tidur, dan jarak tempuh saya dengan Jakarta makin dekat, lebih cepat dari yang Bapak capai. Dalam 45 menit saya landing di Soekarno-Hatta, selesai seperti orang bangun tidur. 45 menit yang sama Bapak baru nyampe di Kaliwungu karena macet di sana, dan ini tangan masih begini-begini, saya sampai di Jakarta. Saya berkata, rest saya adalah kalau saya masuk di dalam hadiratnya. Saya bergerak mengizinkan Tuhan bergerak. Saya terhisap di dalamnya. Saya bergerak bersama dengan Tuhan. Dan pada waktu saya bisa hidup seperti itu, itulah saatnya saya rest, saudara. Apakah saya meninggalkan Jakarta? Tidak, saya makin mendekat ke arah itu, bahkan lebih cepat dari yang lain. Sementara Bapak masih kerja keras menghadapi becak dan sepeda dan macet dan tanking guling di tengah jalan dan segala macam. Saya rest di dalam Boeing 737. Yang mana yang mau? Sebetulnya tidak ada pertentangan. Yang satu menggunakan kekuatannya, dikerjakan semuanya sendiri. Yang satu hanya tinggal bayar dan masuk ke pesawat dan rest dan tidur dengan nikmat. What a privilege to come and rest, saudara. Saudara bisa melihat apa yang Tuhan sebetulnya mau buat kita. Kalau Anda kerjakan semua dengan kekuatanmu, engkau tidak akan rest. Bingung, saudara. Tapi kalau Anda masuk dalam hadiratnya, rest kembali. Dan ini yang Roh Kudus katakan kepada saya. Return to your rest. Kembali kepada masa perhentianmu. Nikmati aja. Gelundung dengan aku. Tidak usah mikir terlalu banyak. Ikuti aja kemana rohku membawa kamu, mengayunkan kamu. Ikuti saja. Kamu akan melihat betapa luar biasanya Tuhan akan membawa kita. Amen, saudaraku. Lihat lagi Mazmur 115 sekarang. Sebetulnya Mazmur inilah yang Tuhan janjikan kepada saya. Dan kemudian dia menambahi dengan Mazmur 116. Jadi saya mau bacakan aja. Ini janji yang dia berikan kepada saya. Tapi juga buat semua kita. Janji ini berlaku. Saya tidak ada waktu membaca dari ayat pertama. Tapi lihat dulu ayat yang ke-9. Mazmur 115 ayat yang ke-9. Pada waktu saya minta jaminan dari Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Ayat 9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati. Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ayat 14 inilah yang Tuhan janjikan. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya mau ulang lagi ayat 14, ini yang Tuhan janjikan. Dan hanya bisa diterima kalau kita return to our rest. Kembali kepada masa perhentian kita, masa istirahat kita kembali di dalam rohnya. Dikatakan kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. New King James menerjemahkan dengan bagus sekali. Saya mau bacakan buat Anda. Ayat ini berkata begini. May the Lord give you increase more and more, you and your children. Arlan kalau berdoa, more Lord,
beri lebih lagi Tuhan. Karena Alkitab berkata, may the Lord give you increase. May the Lord give. Tuhan yang memberi. Tidak berkata, biarkan engkau bertambah-tambah. Tidak. May the Lord give you increase. Tuhan yang membuat kamu bertambah. More and more. Lebih dan lebih lagi. Amen, saudaraku. You and your children. Kamu dan anak-anakmu. Bukan kita bertambah dengan kekuatan kita sendiri. Tapi the Lord will give us increase. Allah yang memberikan kepada kita pertumbuhan. Kalau Tuhan itu semua serba enak. Saya itu heran melihat Tuhan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus tolak-tolak. Tadi pagi waktu saya meninggalkan rumah tempat saya bermalam di rumah adiknya Pak Yusak. Waktu mau masuk mobil, dia berkata begini, Pak Petrus, keluarga kami akan buat acara tur ke Israel. Bapak sudah dianggap sebagai anaknya Engkong. Engkong itu sebutan papahnya Pak Yusak. Jadi boleh termasuk orang-orang yang ikut dan gratis, tidak usah bayar karena hamba Tuhan. Seluruh anak-anaknya Engkong yang pendeta boleh ikut ke Israel gratis dan tidak bayar. Lah kapan? Belum tahu. Saya bilang sama Tina, mungkin harus ditolak. Ini waktu saya tidak ada. Orang nambah juga sih berkat kayak begitu, saudara. Banyak orang sibuk, susah setengah mati, mau ke Israel 5-6 juta. Ini dikasih gratis. Satu keluarga katanya, saudara. Malah tak batal no aja yang satu, saya berkata ikut ini lebih asik. Tapi saya berkata Tuhan, kalau pada waktunya dia memberi, itu semua akan diberi dengan limpah. May the Lord give you increase more and more. Amen, saudara. Makanya jangan ngotot. Ini saat-saat relax, saudara. Rest. Return to your rest. Santai aja. What a privilege to come and rest. Itu aja. Kehormatan diberikan kepada kita untuk datang, relax, dan istirahat. Kalau Anda naik pesawat terbang, kalau Anda keluar negeri, pramugari akan berkata, pilotnya berkata, and now sit back and relax, katanya. Kan dia bawa kita terbang. Tuhan yang mau begitu. Sekarang kamu santai saja, relax. Dan pilotnya Yesus sendiri dan Roh Kudus akan membawa kita ke tempat tujuan. Mau gak hidup begitu, saudara? Ini masa penantian. Kalau Anda bisa relax dan rest dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang memberikan increase kepada kita. Amen. Nah, ini yang Tuhan mau sebetulnya. Saya berdoa kita bisa menangkap dengan roh kita. Yang terakhir, Mazmur 27. Mazmur 27. Saya akan baca dari ayat pertama, tapi khususnya nanti lihat pada 2 ayat terakhir. Karena ini ayat yang memberikan jaminan yang luar biasa. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Ini yang membuat dia tidak takut, saudara. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu.
Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. 13, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Apa artinya di negeri orang-orang hidup? Ya di bumi ini, saudara. Di negeri orang-orang mati, ya di tempat orang mati. Tapi Allah berkata, Tuhan akan menunjukkan kebaikannya sampai kita melihat kebaikan Tuhan di mana? Di negeri orang-orang hidup. Selama engkau masih hidup di bumi ini, engkau akan melihat kebaikannya. Engkau lihat akan kebaikannya. Dan apa kuncinya? Ayat berikutnya dikatakan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara ingin melihat akan kebaikannya sementara engkau hidup. Ada orang berkata, oh mungkin nanti kalau aku sudah mati, aku baru bisa melihat akan kebaikannya. Tapi pemazmur berkata, engkau akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Dan syaratnya apa? Nantikanlah Tuhan. Amen, saudaraku. Ini saat penantian. So sit back and relax, saudara. Saudara bisa tenang, santai seperti Yesus duduk di sebelah kanannya. Dan nantikan Bapa membuat semua musuh jadi tumpuan kaki kita. Yang kita perlu belajar dalam hari-hari ini adalah rest di dalam hadiratnya. Hari Minggu nanti saya akan sampaikan apa yang Roh Tuhan katakan kepada saya kemarin dalam perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Dia mengajar saya tentang apa yang disebut dengan warrior, pahlawan-pahlawannya. Saya terkejut dengan apa yang dia ajarkan. Saya berdoa itu akan mengubah cara hidup kita lebih jauh lagi bersama dengan dia. Amen, saudaraku. Mari berdiri bersama-sama.